Piramus dan Tisbi. Dahulu kala, di kota Babilonia, ada dua rumah yang bertetangga. Di salah satu rumah tinggal seorang anak lelaki, Piramus. Dan di sisi lainnya, seorang gadis muda, Tisbi. Dan meskipun mereka tinggal bertetangga, keluarga mereka tidak akur. Tisbi, ini waktunya pulang. Namun terlepas dari keinginan orang tua mereka, Tisbi dan Piramus akhirnya menjadi teman. Dan seiring berlalunya waktu, persahabatan mereka semakin dalam dan mereka menggunakan setiap kesempatan untuk bersama-sama. Hei, pelan-pelan. Ada apa? Terlalu tua untuk menangkapku? Piramus? Piramus! Kena kau. Aku minta maaf, aku hanya... Tidak, sungguh. Itu adalah salahku. Apa? Tidak. Itu... Aku harus kembali ke rumah. Ya, aku juga. Aku bisa berjalan bersamamu jika kau mau. Seseorang mungkin melihat kita bersama. Oh ya, kau benar. Aku akan pergi ke sini. Bertemu besok di sungai? Iya. Tisbi? Selamat tinggal. Bodoh. Bagaimana aku bisa membiarkan momen itu berlalu begitu saja? Aku sangat bodoh. Aku sangat bodoh. Dia berdiri di sana dengan tangan menggenggamku, begitu hangat. Dan aku hanya menatapnya dan berkata, Tidak ada kecuali selamat tinggal. Selamat tinggal. Betapa aku berharap kita tidak perlu mengucapkan kata gelap dan kesepian itu lagi satu sama lain. Oh, Piramus. Oh, Tisbi. Akankah momen itu kembali lagi dan aku bisa mengutarakan isi hatiku? Bagaimana aku harus lari kepadamu? Untuk membiarkan kau memeluk aku sekali lagi. Dan tidak lagi harus berpisah. Besok akan kuberitahu dia perasaanku. Besok, aku akan menatapnya dan mencurahkan semua isi hatiku kepadanya. Besok. Keesokan harinya, Tisbi duduk di tepi sungai menunggu Piramus tiba seperti rutinitas harian mereka, mempraktikkan apa yang ingin dia katakan. Kau tahu, Piramus? Ada sesuatu yang aku butuhkan untuk... Tidak. Ada sesuatu yang sudah lama sekali ingin kusampaikan padamu, Piramus. Dan apakah itu? Piramus! Tisbi! Piramus, tolong aku! Tisbi! Oh tidak! Piramus! Piramus, aku... Tisbi, aku sangat bersyukur kau. Aku mencintaimu, Piramus. Dan aku juga, Tisbi. Didorong oleh keinginan cinta satu sama lain, Piramus dan Tisbi berjalan melalui pasar. Setidaknya untuk hari ini, Piramus dan Tisbi akhirnya bebas untuk menunjukkan perasaan mereka satu sama lain. Tidak peduli siapa yang melihatnya, apakah mereka setuju atau tidak. Hari itu, dunia penuh dengan keajaiban, seolah-olah semuanya menjadi baru kembali. Dan kesenangan sederhana dari persahabatan yang penuh kasih telah menggantikan pandangan terlarang selama bertahun-tahun. Saat hari berganti senja, Piramus dan Tisbi kembali ke rumah bertekad untuk membuktikan cinta mereka satu sama lain kepada keluarga mereka. Dan menurutmu apa yang kau lakukan dengan anak laki-laki itu, Nona? Tuan, tolong jangan marah dengan putrimu. Jangan beritahu aku kepada siapa aku harus marah, anak kecil.
Anak kecil apa? Kau jauhkanlah putramu dari putriku. Tisby, masuklah. Tapi ayah... Tuan, kami saling cinta. Tidak, aku tidak akan mengizinkannya. Aku juga tidak. Ayah, kumohon. Tidak, Pyramus, jangan bertanya lagi. Masuklah. Kau juga, nona muda. Dan tidak akan ada lagi pembicaraan tentang cinta atau apapun. Tepat sekali, aku tidak akan membiarkan nama keluarga kita dinodai dengan menggabungkannya dengan mereka. Beraninya kau. Keesokan paginya, Pyramus menunggu di luar untuk berbicara dengan Tisby. Tetapi jelas bahwa orang tuanya tidak akan mengizinkan. Pyramus pergi ke pasar. Dan bahkan tempat rahasia mereka di hutan. Tapi Tisby tidak bisa ditemukan. Hari-hari berlalu dan Pyramus semakin putus asa. Semuanya sia-sia. Akhirnya, dia menyerah begitu saja. Bahkan burung-burung memprotes penampilanku. Disinilah aku akan berbaring. Jiwa yang malang dengan hati yang hancur. Sedikit melodramatis, bukan begitu? Hah? Tisby? Aku di sini. Di mana? Tembok yang memisahkan kebun kita. Ayo. Bukan di situ, tepat di depanmu. Ikuti celahnya. Tisby? Shh. Kita tidak bisa memberitahu orang tua kita tentang ini. Aku sangat merindukanmu. Dan aku juga. Orang tuaku telah menahan aku di sini, berharap kau bisa melupakanku. Apa? Mengapa mereka melakukan itu? Mereka takut kalau kita akan kabur bersama. Tapi mengapa mereka berpikir? Pyramus? Itu dia. Itu apa? Kita bisa kabur bersama. Bersama. Setelah kita menikah, orang tua kita tidak punya pilihan selain menerima kita. Kau serius? Pikirkan dulu. Jika kita menikah, aku menjadi menantu ayahmu, dan kau menjadi menantu ayahku. Dan mereka tidak bisa menghentikan kita bertemu satu sama lain. Karena kita adalah keluarga. Tepat sekali. Tisby, cintaku. Iya, Pyramus. Aku akan merasa terhormat berbagi kehidupan. Dan apapun yang mungkin mengikuti denganmu dan hanya denganmu. Tisby, maukah kau menikah denganku? Iya. Tisby! Aku harus pergi sekarang. Temui aku di sini besok malam setelah orang tuamu tidur. Tentu saja, ini akan menjadi 1000 tahun sampai saat itu. Dan 1000 tahun lagi aku akan menunggumu. Tisby! Aku datang, ayah. Sampai jumpa, suamiku. Sampai jumpa, istriku. Keesokan harinya, Pyramus menjalani harinya dengan langkah melambung dan senyuman di wajahnya. Karena dia tahu apa yang orang lain tidak tahu, bahwa dia dan cintanya akan selamanya bersama mulai malam itu. Malam itu, Pyramus menyelinap ke dinding taman dan menunggu Tisby datang. Tisby, apa kau di sana? Tisby, Maaf, aku terlambat. kau siap? Iya, aku tidak percaya kita bisa melakukan ini. Ini sungguh seperti mimpi. Mimpi yang akan menjadi kenyataan. Oke, kita bertemu di pohon mulberry tua di tepi sungai. Bertemu? Apa kita tidak akan pergi bersama? Itu akan lebih aman. Kau pergi duluan, dan aku akan segera menemuimu. Baiklah, kalau kau yakin. Aku yakin. Aku percaya padamu. Percaya siapa? Tidak ada, ayah. Kau berharap aku percaya bahwa kau di sini berbicara kepada dirimu sendiri di tengah malam? Itu adalah doa malamku, ayah. Jika itu mengganggu ayah, maka aku bisa berhenti. Tidak apa-apa. Aku tidak ingin mendatangkan murka Tuhan. Selamat malam, ayah. Itu hampir saja. Kau sekarang harus pergi. Ini, ambil ini. Ini akan membuatmu tidak dikenali oleh orang-orang. Ide bagus. Baiklah, aku siap. Kutemui kau di pohon mulberry. Jangan terlalu lama ya. Tidak akan.
Tisby, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Tisby bergegas di jalanan kota, melakukan yang terbaik agar tidak dikenali. Beberapa saat kemudian, Tisby tiba di tempat pertemuan. Oh, Pyramus, sayangku. Cepatlah, Pyramus. Tiba-tiba, seekor singa betina yang besar muncul dari bayang-bayang. Seekor kelinci mati tergantung di mulutnya. Lalu dia melihat Tisby. Tisby berlari menyusuri hutan sampai dia menemukan sebuah gua. Karena dia tidak punya tempat lagi untuk pergi, dia masuk dan bersembunyi di antara beberapa batu besar. Pyramus, kau di mana? Tapi singa betina itu tidak tertarik pada Tisby karena baru saja selesai makan. Sebaliknya, hal itu terasa menyenangkan. Setidaknya sampai Pyramus tiba, terlambat untuk pertemuannya dengan Tisby. Maaf aku terlambat, sayangku. Saat aku berlari. Tisby? Tidak mungkin aku sampai duluan. Kemana dia pergi? Tisby? Di mana kau? Seekor singa betina? Tisby? Tisby? Pyramus mulai menyusun potongan-potongan teka-teki itu. Teka-teki yang tampak semakin menakutkan. Pyramus, apakah itu kau, cintaku? Oh tidak, aku yang terlambat telah membuat dia kehilangan nyawa. Ini adalah kesalahanku bahwa kau menemui akhirmu, cintaku. Orang bodoh macam apa aku ini? Oh, betapa aku berharap itu bisa melakukan lebih dari ini. Setidaknya dalam pelukan maut aku bisa melihat Tisbyku sekali lagi. Apa gunanya tentang malam ini? Berbaringlah dalam tidur sementara cintaku telah hilang. Aku akan datang untukmu, cintaku, Tisbyku. Dia sudah pergi. Sekarang untuk cintaku. Tisby berlari melalui hutan menggunakan jejak singa betina untuk membimbingnya kembali ke pohon mulberry. Saat dia mendekat, langkahnya semakin cepat dan juga menjadi semakin ringan. Pyramus, di mana kau, cintaku? Pyramus! Dingin. Kau sangat kedinginan. Oh, apa yang terjadi di sini? Kenapa kau melakukan ini? Kau pikir aku telah dibunuh oleh singa betina itu dan alih-alih menghadapi hidup tanpaku, kau ingin bergabung denganku. Tapi aku di sini, Pyramus. Aku di sini. Kembalilah padaku. Aku mohon, kembalilah padaku. Tolong. Kalau kau tidak bisa datang kepadaku, maka aku akan datang padamu. Aku datang, cintaku. Lambat laun aku akan datang. Maka, berdampingan, kekasih yang bernasib malang itu menemui akhir kehidupan mereka bersama. Saat mereka berbaring di sana, darah mereka bercampur di tanah, memberi nutrisi pada akar pohon mulberry. Buahnya, yang dulu gelap dan pahit, sekarang berubah menjadi merah dan manis, ditopang dengan nektar cinta sejati. Sampai hari ini, pohon mulberry itu masih ada sebagai pengingat dari Pyramus dan Tisby bahwa pengorbanan terbesar dalam hidup seringkali dibuat karena cinta.